Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Tiara Ananda Putri, NIM B73219091. Di video yang kedua ini, saya akan menjelaskan lagi mengenai teori perkembangan karir, namun yang sekarang dari Donald E. Super atau Super's Development Self-Concept Theory. Definisi teori perkembangan karir Super adalah teori yang dasarnya perwujudan dari konsep diri, hanya berfokus pada pertumbuhan dan arah dari sejumlah persoalan karir individu sepanjang rentang hidupnya. Tujuan dan juga manfaat teori perkembangan karir Donald Super, tujuannya itu untuk mengenalkan individu pada perencanaan karir. Untuk manfaatnya sendiri, yang pertama ada mewujudkan konsep diri dalam suatu bidang yang paling diinginkan untuk mengekspresikan diri sendiri dan juga berkaitan dengan pilihan terhadap peran yang dimiliki. Yang kedua, tersedianya kesempatan untuk mengambil keputusan sepanjang hidup. Dan yang ketiga, mengetahui tahap perkembangan karir secara jelas. Selanjutnya, sejarah teori Donald Super. Petunjuk dasar teori ini adalah penelitian Super di bidang pengembangan karir beberapa tahun setelah diluncurkannya buku pernyataan pertama teoritisnya. Jadi, teori dari Donald Super ini ada setelah teori sebelumnya, yaitu teori Ginsberg. Jadi, menurut Super, teori Ginsberg ini memiliki kelemahan yang sangat serius. Salah satunya adalah kegagalan untuk memperhitungkan manusia sangat signifikan terhadap informasi tentang perkembangan pendidikan dan vokasional. Di sini, Donald E. Super itu mencanangkan satu pandangan tentang perkembangan karir yang lingkupnya sangat luas, karena perkembangan jabatan itu dipandang sebagai satu proses yang mencakup banyak faktor. Di mana faktor-faktor ini terdapat pada individu dan untuk sebagian terdapat dalam lingkungan hidupnya. Semuanya berinteraksi satu sama lain dan sama-sama membentuk proses perkembangan karir seseorang. Untuk unsur sendiri yang mendasar dalam pandangan Donald Super ini adalah konsep diri atau gambaran diri sehubungan dengan pekerjaan yang akan dilakukan dengan jabatan yang akan dipegang, atau vocational self-concept. Di sini Super menggabungkan dalam satu teori besar hasil penelitian yang ada dan bekerja secara empiris dan konseptual dalam 3 bidang utama, yaitu psikologi diferensial, psikologi perkembangan, dan teori konsep diri. Ketiga aspek inilah yang membentuk segmen kunci dari teori Donald Super. Selanjutnya, perkembangan teori. Teori karir Super ini menarik asumsi bahwa setiap orang memiliki potensi tertentu untuk sukses dan kepuasan dalam berbagai pengaturan pekerjaan. Teori Donald E. Super ini dinyatakan dalam bentuk proposisi, di mana pada tahun 1953, Super hanya menghasilkan 10 proposisi. Kemudian tahun 1957, bersama Bahraj, dikembangkan menjadi 12, dan pada tahun 1990, proposisi ini menjadi 14. Yang pertama ada, setiap orang memiliki perbedaan individu dalam kemampuan, kepribadian, kebutuhan nilai, minat, sifat, dan konsep diri, di mana karakteristik pribadi sangat bervariasi dalam setiap individu antara individu satu dengan individu yang lain. Yang kedua, berdasarkan karakteristik tersebut, setiap individu masing-masing memiliki kecakapan untuk sejumlah pekerjaan. Karena berbagai kemampuan, karakteristik, dan kepribadian, sifat-sifat lainnya yang begitu luas ini sehingga setiap orang mempunyai kemungkinan untuk berhasil dalam banyak bidang pekerjaan. Yang ketiga, setiap pekerjaan membutuhkan pola karakteristik, kemampuan, dan juga kepribadian yang cukup luas. Jadi ini saling berhubung dengan yang nomor 2 tadi ya. Yang keempat, pilihan vokasional dan juga kompetensi, atau situasi-situasi di mana orang hidup dan bekerja, serta konsep diri akan mengalami perubahan karena waktu dan pengalaman. Karena itu membuat seseorang pilihan pekerjaan dan penyesuaiannya merupakan suatu proses yang kontinu atau berkelanjutan. Yang kelima, proses perkembangan itu dapat disimpulkan dalam serangkaian tahap-tahap perkembangan kehidupan manusia, dari mulai pertumbuhan, kemudian eksplorasi, pembentukan, pemeliharaan, dan juga kemunduran. Proposisi yang keenam adalah pola karir seseorang ditentukan oleh tingkat sosial ekonomi orang tua, kemudian kemampuan mental, pendidikan, keterampilan, karakteristik kepribadian, dan kematangan karir serta kesempatan yang terbuka bagi diri individu.
Yang ketujuh, ini adalah faktor jelas berkontribusi lebih signifikan daripada yang lain. Yang pertama ada perkembangan orang dalam melewati tahap-tahap dapat dipandu dengan bantuan untuk pematangan kemampuan dan minat dengan bantuan untuk melakukan uji realitas atau reality testing, serta untuk mengembangkan konsep diri atau self-concept. Yang ke-8 adalah proses perkembangan karir pada dasarnya adalah pengembangan dan implementasi konsep diri. Yang ke-9, proses kompromi antara faktor individu dan juga sosial, antara konsep diri dan realitas adalah permainan peranan dalam berbagai latar dan juga keadaan. Proposisi yang ke-10 adalah kepuasan kerja dan kepuasan hidup, tergantung pada sejauh mana individu dapat menyalurkan kemampuan, nilai, minat, karakter kepribadian, dan konsep dirinya sendiri. Kemudian yang ke-11 ada kesuksesan dalam menghadapi tuntutan lingkungan dalam setiap tahap kehidupan karir yang diberikan tergantung pada bagaimana siapnya individu ini untuk mengatasi segala tuntutan tersebut. Dan yang terakhir adalah kematangan karir adalah konstruksi hipotesis. Kemudian untuk yang ke-13 dan juga yang ke-14 ini adalah membahas konsep diri yang terkait dengan karir atau masalah perkembangan vokasional. Yakni yang pertama ada tingkat kepuasan yang diperoleh dari pekerjaan itu selaras dengan penerapan konsep diri, kemudian bekerja dan pekerjaan merupakan titik pusat organisasi kepribadian bagi kebanyakan orang. Sedangkan bagi segolongan orang, mungkin hanya menjadi titik pusat adalah hal lain. Jadi pada dasarnya, proposisi ini mengatakan bahwa kebanyakan orang dewasa adalah cerminan dari pekerjaan dan peran utama yang dilakukan. Kemudian ada tahap perkembangan teori Donald Super. Di dalam irama hidup orang, terjadi perubahan-perubahan dan ini berpengaruh pada usahanya kelak untuk mewujudkan konsep diri itu. Di sini Super membagi proses perkembangan karir menjadi 5 tahap. Yakni yang pertama ada tahap pertumbuhan atau growth, mulai dari usia 0 sampai 14 tahun. Pada tahap ini, individu sudah mulai membentuk sikap dan mekanisme tingkah laku yang kemudian akan menjadi penting dalam konsep dirinya. Yang kedua, tahap eksplorasi atau exploratory yang dimulai dari usia 15 sampai 24 tahun, dimulai sejak individu menyadari bahwa pekerjaan merupakan satu aspek dari kehidupan manusia. Pada awal masa ini, individu menyatakan pilihan pekerjaan seringkali tidak realistis dan sering erat kaitannya dengan kehidupan permainannya. Yang ketiga, tahap pembentukan dengan kisaran usia dari mulai 25 tahun sampai 44 tahun. Pada masa ini, individu dengan cara mencoba-coba ingin membuktikan apakah pilihan dan keputusan pekerjaan yang dibuat pada masa eksplorasi ini benar atau tidak. Jadi, sebagian masa ini adalah masa tryout atau masa uji coba. Yang keempat adalah tahap pemeliharaan atau maintenance. Kisaran umur adalah 45 sampai 64 tahun. Di sini individu berusaha untuk meneruskan ataupun memelihara situasi pekerjaan, di mana pekerjaan yang dilakukan dan konsep diri mempunyai hubungan yang sangat erat. Keduanya terjalin oleh proses perubahan dan penyesuaian yang berkelanjutan. Tahap yang terakhir adalah tahap kemunduran atau decline. Ini terjadi di atas usia 65 tahun. Di mana tahap ini adalah tahap menjelang berhenti bekerja. Tahap ini perhatian individu hanya dipusatkan pada usaha bagaimana hasil karyanya dapat memenuhi persyaratan output atau hasil yang minimal sekalipun. Individu lebih memperhatikan usaha mempertahankan prestasi kerja daripada upaya meningkatkan prestasi kerjanya. Kemudian ada juga tugas perkembangan vokasional. Di sini adalah masa-masa tertentu dalam hidup individu dihadapkan pada tugas-tugas perkembangan karir tertentu, yaitu perencanaan garis masa depan atau future. Yang pertama ada kristalisasi atau crystallization, usia dari 14 sampai 18 tahun, yang terutama bersifat kognitif dengan meninjau diri sendiri dan situasi hidupnya. Kemudian yang kedua ada specification, dari umur 18 sampai 24 tahun, yang bercirikan mengarahkan diri ke bidang jabatan tertentu dan mulai memegang jabatan tersebut. Yang ketiga, establishment, dari usia 24 sampai 35 tahun,
yang bercirikan membuktikan diri mampu memangku jabatan yang terpilih. Dan yang terakhir ada consolidation, sesudah umur 35 tahun sampai masa pensiun, yang bercirikan mencapai status tertentu dan memperoleh senioritas. Yang terakhir ada kelebihan dan juga kekurangan dari teori Donald Super ini. Yang pertama, kelebihannya, teori ini sangat komprehensif dan mendapatkan dukungan dari hasil penelitian, menggambarkan perkembangan karir sepanjang rentang hidup, kemampuan individu untuk mewujudkan konsep diri dalam suatu bidang jabatan yang paling diinginkan untuk mengekspresikan diri sendiri dan juga berkaitan dengan pilihan terhadap peran dimiliki. Kemudian tersedianya kesempatan untuk mengambil keputusan sepanjang hidup, memiliki nilai praktis dan konseptual, terperinci dalam menyampaikan karir. Sedangkan kelemahan atau kekurangan dari teori Donald Super ini adalah seseorang yang tidak mempunyai konsep diri yang positif akan sangat sulit untuk mewujudkan dirinya pada suatu bidang pekerjaan. Dan bila perkembangan melalui tahap kehidupan tidak mendapat bimbingan dan juga arahan, akan mendapat kesulitan bagi individu tersebut untuk mengembangkan konsep diri dan potensi yang dimiliki. Sekian dari saya penjelasan mengenai teori Donald Super ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.